melihat di sini, inilah hebatnya seorang Munarman. Sehingga jaksa penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara Munarman, yang mengadili perkara Munarman, jaksa hanya menuntut 8 tahun dan hakim hanya menjatuhkan vonis 3 tahun. Ini kan salah satu kehebatan. Karena apa? Selama ini Munarman dianggap merupakan otak, orang yang membaiat orang-orang yang melakukan tindak pidana terorisme. Akan tetapi, apa yang terjadi? Penegak hukum, jaksa dan hakim tidak memberikan eksekusi yang istilahnya, yang tepat bagi Munarman kan gitu ya. Seharusnya jaksa menuntut hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Utauru. Mantan Sekretaris Umum FPI yaitu Munarman baru-baru ini telah dijatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara, di mana memang Munarman ini disangkakan dan diadili karena diduga terlibat di dalam kasus terorisme. Banyak orang beranggapan bahwasanya Munarman ini merupakan aktor intelektual di dalam perekrutan terorisme di Indonesia. Terkhususnya banyak orang juga beranggapan bahwasanya Munarman ini yang membaiat para calon-calon terorisme melalui organisasi FPI lah saat itu. Melihat hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Munarman ini, saya melihat di sini penegak hukum, jaksa penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara Munarman masih menganggap bahwasanya tindak pidana terorisme dalam hal ini bukan merupakan kejahatan yang sangat serius di Indonesia. Mengapa demikian? Dari tuntutan jaksa penuntut umum saja udah loyo, ya kan? 8 tahun penjara loh dituntut jaksa penuntut umum. Kenapa jaksa penuntut umum tidak menuntut hukuman mati ataupun seumur hidup? Ya kan? Bila memang jaksa dalam hal ini ragu-ragu dalam menuntut Munarman, mengapa tidak dituntut bebas saja, kan itu dia. Ini kan seakan-akan kita dipertontonkan bahwasanya penegak hukum ini tidak serius dalam penanganan tindak pidana terorisme ini. Sehingga memang putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara terhadap terorisme ini, Munarman ini, menjadi sangat luar biasa ya, di luar nalar pikir yang sehat, kan itu ya. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang sangat luar biasa di Indonesia. Apalagi yang dilakukan orang ini, yang diingin lakukan oleh para terorisme ini, ingin mengganti ideologi Pancasila. Sebenarnya ada apa dengan majelis hakim dan jaksa penuntut umum? Mengapa mereka tidak berani, jaksa penuntut umum ini, menuntut Munarman lebih tinggi dari 8 tahun hukuman penjaranya? Ini kan sangat luar biasa. Dari tuntutan hukumnya aja, ya kan, orang yang selama ini pendukung Munarman mungkin tertawa melihat ini, kan itu dia. Karena apa? Di sini dianggap jaksa penuntut umum masih ragu-ragu dalam menuntut Munarman, kan itu dia. Bila memang ragu-ragu, lebih baik dituntut bebas saja, kan, daripada dipertontonkan seperti ini, hukuman 3 tahun. Nanti orang-orang yang selama ini berpikir
untuk menjadi terorisme ini semakin besar nantinya. Karena apa? Hukumannya pun 3 tahun. Munarman yang dianggap selama ini merupakan aktor intelektual, orang yang membayar, orang yang berpengaruh dalam perekrutan terorisme, hanya dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara saja. Ini kan sangat luar biasa. Dan dalam pertimbangan majelis hakim ini menjadi apa ya istilahnya, pertimbangannya ini kurang tepat lah menurut saya kan itu. Alasan pemberat Munarman di situ dikatakan bahwasanya Munarman ini tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, ya kan? Dan Munarman juga pernah dihukum dan tidak mengakui, kan itu pertimbangannya yang memberatkan. Pertimbangan yang meringankan karena Munarman merupakan tulang punggung keluarga. Seharusnya majelis hakim yang meriksa dan mengadili ini perkara Munarman konteksnya melihat pemberantasan, pencegahan terorisme. Itu seharusnya dilihat bagaimana pelaksanaan pemberantasan tindak pidana terorisme ini bisa berjalan dengan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan memang kita sepakat bahwasanya tindak pidana terorisme ini merupakan kejahatan yang luar biasa dan harus memang diberantas. Seharusnya itu yang dilihat majelis hakim, bukan karena tidak mengindahkan program pemerintah. Seharusnya karena tidak mengindahkan program pemerintah lah di dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga layak untuk dihukum berat. Apalagi Munarman ini kan di dalam kesaksian para saksi yang dihadirkan dari saksi jaksa penuntut umum, mereka semua mengatakan bahwasanya Munarman inilah menjadi inspirasi mereka di dalam melakukan tindak pidana terorisme. Dan saksi yang dihadirkan jaksa ini merupakan orang yang ditangkap menjadi tersangka terorisme juga. Jadi ini pun saksi dari jaksa penuntut umum tidak diindahkan keterangannya. Saksi-saksi dari jaksa penuntut umum pernyataannya mengarah kepada Munarman bahwasanya Munarman inilah menjadi aspirasi mereka akibat pernyataan Munarman lah, ya kan? Mereka berbuatlah tindak pidana terorisme, kan itu ya. Harusnya hakim ini jeli lah, ataupun jaksa penuntut umum ini jeli. Bila memang Munarman tidak dapat disangkakan sebagaimana yang telah disangkakan, maka seharusnya jaksa penuntut umum ataupun menuntut Munarman bebas, jangan menganggap memberikan tuntutan 8 tahun seperti ini. Ini kan jadi mengada-ada. Jaksa penuntut umum sendiri ragu untuk menuntut Munarman, dituntutnya hanya 8 tahun dan majelis hakim memvonisnya 3 tahun penjara. Ini kan lebih berat lagi orang yang melakukan pencurian ayam daripada tindak pidana terorisme yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tindak pidana terorisme bisa juga membuat kekhawatiran bagi banyak masyarakat, ya kan? Karena apa? Akibat dari tindak pidana terorisme ini, pemikiran-pemikiran radikal akan semakin merajalela di Indonesia. Harusnya hakim, jaksa penuntut umum selaku penegak hukum, selaku ujung tombak dalam penegakan hukum, harusnya bisa membuat efek jerah terhadap orang-orang yang ingin mencoba melakukan tindak pidana terorisme. Inilah seharusnya, bukan malah membuat tuntutan yang istilahnya asal menuntut. Menurut saya asal menuntut, kan itu ya. Dan putusan hakimnya pun kurang wajar untuk diputuskan seperti ini. Jadi pihak-pihak Munarman bisa kita lihat di sini mentertawakan dari tuntutan jaksa penuntut umum di sini.
Saya melihat di sini inilah hebatnya seorang Munarman. Sehingga jaksa penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara Munarman, yang mengadili perkara Munarman, jaksa hanya menuntut 8 tahun dan hakim hanya menjatuhkan vonis 3 tahun. Ini kan salah satu kehebatan. Karena apa? Selama ini Munarman dianggap merupakan otak, orang yang membayat orang-orang yang melakukan tindak pidana terorisme. Akan tetapi, apa yang terjadi? Penegak hukum, jaksa dan hakim tidak memberikan eksekusi yang istilahnya, yang tepat bagi Munarman kan gitu ya. Seharusnya jaksa menuntut hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ini malah 8 tahun. Ini kan jadinya asal menuntut menurut saya. Bila memang perkara Munarman tidak bisa dinyatakan ataupun tidak ragu jaksa penuntut umum untuk menuntut, ya seharusnya dituntut bebas saja daripada memberikan vonis 3 tahun, tuntutan 8 tahun sehingga terjadilah vonis 3 tahun ini. Ini kan kita dipertontonkan bahwasanya penegak hukum, jaksa dan hakim masih menganggap bahwasanya tindak pidana terorisme ini bukan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa. Sehingga saya melihat masih dianggap remeh lah tindak pidana terorisme ini. Ini yang saya lihat di sini. Belum seriusnya penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Padahal FPI sendiri telah dinyatakan organisasi terlarang. Seharusnya hakim, jaksa mempertimbangkan ini dulu kan itu dia. Dari organisasi saja sudah dianggap terlarang. Berarti pola pikirnya pun sudah berbeda dari ideologi Pancasila kan itu dia. Harusnya inilah yang dipikirkan. Bagaimana caranya pemberantasan tindak pidana terorisme ini bisa dilakukan efektif. Melihat dari putusan Munarman ini, saya khawatir nantinya bahwasannya tindak pidana terorisme ataupun otak-otak daripada yang ingin merekrut orang-orang menjadi terorisme ini tidak ada kekhawatiran lagi, tidak jadi bahan pertimbangan lagi bagi mereka bahwasanya apabila mereka menjadi orang yang merekrut para terorisme, yang mengajari para terorisme, akan dijatuhi hukuman berat. Tidak takut lagi. Karena apa? Munarman dianggap selama ini merupakan wataknya, hanya dituntut 8 tahun dan divonis 3 tahun penjara. Ini kan cukup ringan. Munarman ditahan beberapa bulan ya kan? Setelah divonis nanti bebas dia itu. Jadi harusnya pertimbangan yang serius pemberantasan tindak pidana terorisme ini. Jangan seakan-akan tindak pidana terorisme ini hanya tindak pidana biasa. Hargailah para Densus 88 yang telah berusaha untuk menangkap ataupun melacak orang-orang seperti Munarman ini yang diduga melakukan tindak pidana terorisme ini. Maka upaya yang dilakukan adalah menjatuhkan hukuman yang berat. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. It's caught in a crossfire.